Halo, halo, selamat pagi nih teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya nih? Kita balik lagi nih ke seminar Fit to Skill yang bekerja sama dengan Smash Academy, yang dimana pada pagi kali ini kita membawa tema Exploration E-commerce Marketplace for Creative Product bersama Kak Muhammad Fadilah yang merupakan salah satu small medium enterprise onboarding di Shopee Indonesia. Nah, mungkin untuk Kak Fadil udah ada di tengah-tengah kita, mungkin kita sapa dulu ya. Halo Kak Fadil, Halo, selamat pagi. selamat pagi Kak. Gimana nih Kak kabarnya pada pagi kali ini nih Kak? Alhamdulillah baik nih, Mas, Baik. kabarnya. Ini ya, kalau dari mukanya nih kayaknya udah siap banget nih ya Kak untuk share-share ilmu. Mungkin sebelum aku mulai Kak, mungkin aku izin membacakan profil singkat dari Kak Fadil. Pertama, Kak Fadil ini merupakan lulusan dari Universitas Islam Indragiri dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, yang dimana untuk pengalaman kerja Kak Fadil itu sendiri memulai karirnya menjadi marketing officer di Maybank, lalu juga pindah ke startup e-commerce salah satu leading e-commerce di Indonesia yaitu Shopee, yang dimana dimulai menjadi dengan analisis marketing community hingga sekarang menjadi business development yang berfokus pada komunitas UMKM yang dimana untuk pengembangan bisnis ke depannya. Nah, mungkin setelah aku lihat dari LinkedIn Kak Fadil ini Kak Fadil ini keren banget nih. Mungkin tanpa nunggu basa-basi lagi nih Kak Fadil, karena kita waktunya juga terbatas, mungkin aku langsung oper aja ke Kak Fadil. Untuk Kak Fadil, aku persilakan. Oke, terima kasih kepada Mas MC kita ya udah membuka webinar kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Halo pagi. Boleh nih yang baru hadir kita absensi terlebih dahulu ya dari Kak Indri hadir. Halo pagi semuanya. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini ya. Senang banget saya rasanya berjumpa secara virtual, kita silaturahim ya teman-teman ya, meskipun secara virtual, secara online ini mungkin tidak mengurangi daripada esensi daripada pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke, sini hadir sekitar 45 juta orang nih Mas, ya wah rame banget nih ya. Tapi saya tidak mendengar ataupun melihat keriuhannya nih ya. Biasanya kalau saya webinar kita ada interaksinya teman-teman gitu ya biar kita semangat juga nih gitu ya apalagi pagi biasanya oke ada yang baru bangun pagi mungkin ya waduh hari ini ada jadwal webinar nih langsung online gitu ya nah biar kita nggak ngantuk teman-teman ya saya pengen ketersediaan teman-teman interaksinya di sini gitu ya kalau nanti mungkin ada saya pertanyaan yang saya lemparkan atau teman-teman nanti mau bertanya juga boleh banget di kolom chat. Oke, saya mau tes ombak dulu nih, Mas. Ya, tadi udah sekitar 45 juta orang, baru sedikit nih yang ada di kolom chat. Ya, boleh dulu teman-teman nih disapa dulu gimana kabarnya pada pagi hari ini. Ya, boleh banget nih. Oke, ataupun teman-teman juga boleh sambil kenal-kenalan juga gitu ya nama ini, dari kota mana aja. Mungkin ini udah dari seluruh kota di Indonesia ya pada pagi hari ini ya. Oke, dari Siti Sauda, dari Rismawati, dari Jumardin, ya, dari Aldi Sitorus. Oke, teman-teman juga boleh rename aja namanya, barangkali ini namanya tidak sama dengan nama aslinya ya teman-teman ya. Jadi saya bisa menyapa teman-teman nih ya, dari Nurlaili. Terima kasih banyak nih. Oke. Teman-teman, mungkin tadi udah diperkenalkan dari moderator kita, ya dari MC kita, saya Fadil dari tim SME Development Shopee Indonesia, yang mana pada pagi hari ini kita sebenarnya sharing-sharing gitu ya, sharing-sharing mengenai tema Exploration E-commerce Marketplace for Creative Product, gimana nanti kita juga bisa, mungkin teman-teman punya bisnis gitu ya, ataupun pengen mengembangkan bisnisnya, memulai bisnisnya, untuk produk yang sekreatif mungkin itu bagaimana sih? Apa aja sih produk-produk yang bisa kita jual? Gimana sih cara memasarkannya e-commerce? Gimana sih cara bersaingnya? Nah, hari ini kita bakalan bahas itu. Jadi teman-teman ya. Nah, mungkin saya sembari juga untuk share apa namanya? Untuk menyiapkan ininya materinya. Boleh hostnya boleh saya jadiin ke host dulu untuk bisa share. Oke, terima Oh, kasih.
Udah Kak Udah ya. untuk closing. Oke. Nah, teman-teman, eh, saya pengen sharing-sharing nanti juga dengan literasi digital terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Oke, wah ini udah lumayan rame nih ya dari Sekar, dari Ngawi ya. Oke teman-teman semua, saya pengen tanya di sini, siapa aja yang udah memulai bisnis online ataupun yang udah punya bisnis? Boleh dikasih tahu di kolom chat siapa aja yang udah punya bisnis dan bisnisnya apa aja ya. Mungkin udah menerapkan ilmunya juga nih di sini gitu ya dengan bisnis kreatifnya. Mungkin teman-teman boleh kenalan juga. Mas Fadil, nama saya misalnya tadi ada Sekar nih. Apakah udah punya bisnis atau belum? Oke, dari Dewi belum punya nih Kak. Oke, yang lain mungkin udah punya bisnis online ataupun udah punya bisnis? Teman-teman udah memulai bisnis? Oke, dari DMS udah punya bisnis baju. Oke, keren nih. Oke, Dewi Sekar, bisnisnya apa nih kalau boleh tahu nih? Dari Kisti masih ada kecil-kecilan. Nggak apa-apa teman-teman ya, besok udah jadi gede-gedean nih bisnisnya ya. Oke, boleh kita sambil sharing-sharing. Saya pengen membakar semangat ya teman-teman nih pagi-pagi ini, gitu ya. Jadi saya berasa nggak ngomong sendirian nih di sini nih. Saya nggak berasa ngomong di depan laptop ya. Ada teman-teman di sini. Biasa kalau saya seminar offline kita saling interaksi terlebih dahulu ya. Oke, dari Nadifatul Hidayah udah punya nih FNB. Oke, dari Indri bisnisnya Beef Slice dengan nama Here's key beef. Nah, ini pengen cari beef slice nih. Boleh nih ke Indri nih ya. Oke, ini mungkin sambil kita promosi-promosi juga ya. Barangkali teman-teman bisnis, ada teman-teman yang nyari pengen kolaborasi ya. Ini bisa banget nih ajangnya sambil kolaborasi juga sambil ini juga ya, promosi juga teman-teman ya. Nah, ada di bisnis baju nih dari Iksan. Wah, ini keren banget ya, Mas ya. Udah beberapa udah punya bisnis nih di sini gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin kita langsung aja ya. Terima kasih banyak sebelumnya teman-teman udah sharing-sharing juga ya informasinya. Di sini saya sangat teman udah mulai bisnis ataupun hari ini yang belum punya. Nah, mungkin saatnya nanti kita bisa ngelihat peluang-peluang gitu ya, apa yang bisa kita coba untuk berbisnis seperti itu. Oke, terima kasih yang udah sharing-sharing teman-teman. Saya pengen juga sekalian ini mengingatkan teman-teman untuk mengisi link pendataan peserta. Apakah semuanya udah isi? Udah diumumkan ya oleh panitia di dalam grup WA untuk mengisi pendataan peserta dari Shopee. Jadi nanti ini teman-teman kalau udah terdata, dari kita ada beberapa benefit dari Shopee dan juga nanti ada beberapa kelas-kelas inkubasi lainnya. Nanti kita bakal infokan ya di webinar kali ini. Teman-teman, jadi jangan lupa untuk mengisi link yang ada di sini ataupun teman-teman bisa nanti boleh di-share kembali di grup ya juga ada. Silakan teman-teman lihat. Jangan lupa untuk memilih event yang pada hari ini ya 10 November 2023 dengan Smash Hub seperti itu. Kalau ada kendala, pastikan jaringan stabil, pastikan udah login di aplikasi Shopee. Kalau misalnya belum login, itu nggak bakalan bisa is nantinya seperti itu. Jadi kalau ada kendala nanti boleh infokan aja ke kita ya, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, tanpa banyak introduction, langsung aja kita mulai. Oke, sebelum saya mulai, teman-teman sih, apakah siap untuk mengikuti webinar kita kali ini? Kalau siap, boleh dong ketik siap, siap, siap di kolom chatnya biar kita Yuk tambah diketik semangat. teman-teman siap. Atau mungkin ada yang Ah, mau bereaksi dengan Oke, boleh juga ya iya. reaksinya. Oke, siap dari Indri. Oke, dari Nurlaili, Siti Saudah dari Bandung. Oke, biar semuanya semangat nih ya, biar nggak tidur ya Bali. Habis ini tidur nih ya. Jadi teman-teman nanti silahkan diikutin, kita sharing. Jadi nantinya teman-teman di nanti kita bakalan ada sesi tanya jawab seperti itu. Nah, seperti ini kalau saya webinar saya tambah semangat nih teman-teman ya. Udah bertambah lagi nih jumlah pesertanya ya. Oke, terima kasih teman-teman buat semangatnya. Langsung aja kita mulai webinar kita pada pagi hari ini. Gimana sih? Saya pengen sharing-sharing dulu ya teman-teman. Bagaimana sih peran anak muda perkembangan online di Indonesia? Sebelumnya kita membahas ke depan-depannya mengenai produk-produk yang teman-teman bisa jual, tingkatkan untuk memperkembangkan bisnisnya nantinya seperti itu. Nah, teman-teman, apakah semuanya teman-teman sini tahu siapa yang ada di gambar ini? Kalau boleh tahu siapa aja di sini?
Ayo, ini siapa yang gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat? Ada yang tahu di sini? Ada yang tahu? Atau open mic juga boleh ya? Siapa yang tahu di sini? Mungkin ini nggak asing lagi. Ada yang tahu kira-kira semuanya? Oke, gambar ketiga ada Prilly. Gambar pertama siapa nih? Gambar pertama. Ada yang tahu? Ini kalau nggak tahu ini nggak update nih. Kira-kira yang tahu? Oke. Arif Muhammad. Oke. Gambar kedua Next Carlos, ketiga Prilly. Keempat siapa? Nah, ini adalah teman pemuda ya, pemudi Indonesia yang sukses di usia muda ya. Menurut Forbes 30 under ini ya 30 gitu. Jadi apa namanya? Di antara 30 pemuda di bawah umur 30 seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada ya benar Arif Muhammad, mungkin yang sering lihat kontennya Mak Betty. Ya. Wah, ini yang suka gitu ya, konten kreator yang dengan lawak yang sangat khas dengan banyak sekali apa namanya? Lakon-lakon gitu ya, karakter-karakter dengan satu orang. Nah, ini saya juga mengikuti juga. Ya benar, yang kedua ada Next Carlos, ini adalah food content creator ya, sekaligus juga founder beberapa apa bisnis di F&B nih, teman-teman ya, kayak di founder ayam Gedebuk dan juga ayam Cuy juga ya sini. Kemudian yang ketiga ini benar ada Prilly Latukonsina yang merupakan aktris dan juga singer. Ini founder Judes ya, makanan. Nah, mungkin teman-teman udah pernah ya merasakan, dan juga ada Amanda Cole, ini founder Sayur Box. Nah, teman-teman, mungkin ini merupakan suatu inspirasi bagi kita gitu ya. Di zaman yang serba era digital ini, kalau pengen bisnis ya sebenarnya banyak banget yang bisa kita mulai. Mungkin awal-awal jadi content creator ataupun udah punya bisnis sendiri gitu ya, dengan memanfaatkan hal-hal ini. Mungkin nanti teman-teman saya bakal kan juga ada beberapa satu kisah juga anak muda yang sukses dari bidang apa namanya e-commerce sendiri seperti itu. Oke, rata-rata banyak yang benar nih jawabannya ya. Oke, nah teman-teman, eh oke, nah kalau kita lihat menurut data, gimana sih perkembangan digital di Indonesia ini, yang dimana kita populasi di Indonesia kurang lebih 270 juta lebih gitu ya, dimana di dalamnya ada milenial, penduduk Gen Z yang sekarang hampir sudah mencapai 70 juta lebih, bahkan di 2003 ini hampir 80 juta seperti itu, dimana pengguna internetnya juga hampir 100% gitu ya. Ini memungkinkan kita untuk membuat pangsa pasar digital ini semakin gede nantinya, di mana konsumsi milenial dan Gen Z ini masih sangat kecil di e-commerce sendiri gitu ya, di mana rata-rata transaksi orang yang masih 100.000 sampai 200.000 per orang. Jadi sebenarnya semakin uh, tahun itu peningkatannya luar biasa banget nih teman-teman. Jadi pangsa pasarnya masih masih terus berkembang, masih terus bisa kita potensi, masih bisa kita gali sebenarnya. Seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, kita bisa mengambil peluang berbisnis online di tahun 2003 ini, teman-teman. Diprediksikan ini transaksi e-commerce di Indonesia itu tembus di angka 700 triliun di tahun 2023 ini. Wah, ini angkanya nggak main-main ya, teman-teman ini semua ya. Bahwasanya arus perputaran uang di dunia digital itu sungguh sangat gede. Mungkin kita nggak ngelihat secara kasat mata gitu ya. Ini kalau kita lihat berdasar data ya, prediksi ini nggak main-main ya, karena kenapa sih marketplace itu uh, pesat gitu ya? Kenapa sih marketplace itu ramai? Ya karena ya marketplace menjadi platform belanja yang lebih efisien ya, banyak opsi-opsi pilihan variasi secara luas dari produk-produk yang pengen orang beli gitu ya. Orang pengen belanja satu produk yang sama, mereka bisa mengeksplorasi
gitu ya, mengeksplorasi di marketplace sesuai yang mereka inginkan. Dan juga sebagai pebisnis, sebagai penjual, ini juga bisa meminimalisir biaya operasional toko juga nantinya kita gitu ya. Kalau dulu kan orang kalau misalnya pengen punya bisnis, dia harus punya toko offline dulu gitu ya. Harus punya tempat dulu, harus ya sewa karyawan juga gitu mungkin ya. Kalau sekarang sebenarnya kalau mau pengen punya usaha online ya di rumah pun sebenarnya bisa aja seperti itu. Nah, oke. Nah, Mas Fadil, nanti misalnya saya nih punya bisnis gitu ya, pengen eh, gedeinnya di marketplace, apakah itu ada manfaatnya atau apa sih manfaatnya gitu ya? Apakah masih terus berkembang nantinya? Apakah ada terus pembelinya? Ya, kalau namanya ada pasar pasti ada pembeli juga ya teman-teman ya. Nah, jadi beberapa ada alasan pembeli terus menggunakan marketplace. Salah satunya ini yaitu ada efisien tenaga dan waktu. Mereka nggak perlu misalnya nggak perlu pergi ke toko gitu ya untuk nyari produk yang mereka inginkan. Cukup dengan handphone aja bisa belanja. Nah, pun sebenarnya tuh teman-teman kalau misalnya pengen belanja gitu ya, bisa aja nih menggunakan handphone sambil webinar, sambil cari-cari produk apalagi besok nih mau 11 gitu ya. Wah, saya mau check out dulu, mau masukin keranjang dulu nih besok sebelum 11-11 nih biar kebagian vouchernya gitu ya. Nah, jadi kita sebenarnya sekarang mudah banget untuk belanja, pengen bandingin harga, bisa meminimalisir pengeluaran tadinya gitu ya, nggak perlu bayar parkir lagi untuk pergi ke toko, ke mall seperti itu. Dan juga sebenarnya di marketplace itu banyak sekali promo-promo dan cashback-cashback juga seperti itu. Nah, teman-teman nanti mungkin bisa kebanyakan hal itu orang bisa belanja tokonya jadi rame juga seperti itu nanti ya teman-teman ya. Nah, di sini ada berbagai macam tipe penjual berdasarkan model bisnis. Ada produsen, reseller, dan juga dropshipper. Mungkin ini teman-teman nggak asing lagi ya. Dengar di telinga kita ada produsen ya, tentunya mereka memproduksi produknya sendiri ya. Riset barang sendiri, cari supplier bahan sendiri, punya bisnis nama logo sendiri, pokoknya semua dilakukan dengan sendiri gitu ya. Pokoknya dibangun dengan sendiri, seperti itu. Produk kita sendiri. Beda halnya dengan reseller, dengan dropshipper, ini sebenarnya konsepnya sama, sebenarnya sama aja, cuma nanti ada beberapa hal yang berbeda. Konsepnya kita menjualkan barang orang lain. Gitu. Kalau reseller kita stok barang, dropshipper kita perlu stok. Nah, bedanya itu aja gitu ya. Kita stok, kita kerjasama dengan lain, kita beli, kita stok, kita jualin. Kalau dropshipper kita nggak perlu stok, kita cukup promosiin aja. Kalau ada yang beli, nantinya kita infokan ke supplier tersebut. Nah, jadi teman-teman kalau belum punya modal saat ini, belum pengen mau berjualan mungkin ya, belum punya modal banyak, kita bisa memulai sebagai dropshipper juga seperti itu. Nah, saya pengen tanya teman-teman di sini tadi ada yang udah punya bisnis. Kira-kira semuanya yang tadi udah punya bisnis, apakah sebagai produsen kah, reseller kah, atau dropshipper nih? Boleh dijawab ya teman-teman ya. Kira-kira di sini kebanyakan yang udah punya bisnis, apakah sebagai produsen, reseller, atau dropshipper? Tadi ada yang kayak F&B, kayak ada jualan baju tadi gitu ya. Nah, teman-teman boleh dijawab kira-kira semuanya tadi teman-teman sebagai produsen kah, reseller kah, atau dropshipper nih? Nah, Oke, dari teman-teman kira-kira produsen. yang mana tuh role yang produser, reseller, atau dropshipper ya Kak, Kak Fadil ya? Oke, Diva nih baru belajar ya, baru belanja aja nih kayaknya nih, belum sebagai penjual ya. Ini penjual teman-teman. Mungkin besok-besok nggak hanya sebagai buyer, ya bisa jadi sebagai produsen juga nih ya, ataupun reseller ya. Oke, kebanyakan reseller juga sebagai produsen. Nah, oke, keren banget nih teman-teman gitu ya. Oke, nah teman-teman, kita saya pengen mengeksplorasi beberapa hal-hal produk UKM yang populer saat ini yang teman-teman nantinya bisa kembangkan menjadi produk yang kreatif. Ya, kita kan hari ini temanya adalah exploration kreatif produk ya di marketplace. Nah, teman-teman, saya pengen kasih bocoran. Ini adalah beberapa produk UKM yang populer saat ini. Ada frozen food dan juga ataupun makanan beku ya seperti bahan makanan siap masak,
cemilan, lauk. Nah, kadang kan pangsa pasar yang seperti ini bisa kita eksplorasi nih produk-produknya bagaimana sekreatif mungkin. Mungkin teman-teman nantinya bisa membuat makanan yang sehat gitu ya. Frozen food yang lucu dengan misalnya kayak nugget bentuknya lucu untuk anak-anak kan kreatif tuh. Nah, teman-teman nanti bisa membuat hal seperti itu karena ini kayak frozen food makanan beku juga lumayan banyak juga penjualannya di marketplace saat ini teman-teman. Juga ada dari produknya fashion di sini. Pakaian wanita dan laki-laki dan juga aksesoris fashionnya pun juga populer nih teman-teman. Pakaian wanita, laki-laki, bahkan sekarang ya laki-laki pun juga sekarang suka belanja ya di marketplace. Mungkin kalau tahun-tahun 3 tahun yang lalu eh saya awal-awal bekerja di Shopee ya gitu ya, trennya di Shopee itu kebanyakan wanita fashionnya. Namun saat ini juga dari brand-brand pria juga ya teman-teman. Nah, karena ya semakin tahun banyak sekali produk-produk yang bagus, yang sekreatif, yang bisa diinovasi kembali teman-teman. Mungkin teman-teman nih nanti misalnya membuat apa kaos gitu ya, ada khas lokalnya mungkin yang jarang ada tenun-tenunnya yang sekarang kan orang suka dengan membanggakan produk-produk lokal. Nah, seperti itu. Bahkan kalau pengen punya apa namanya minat terhadap craft, teman-teman bisa membuat beberapa macam aksesoris fashionnya, seperti mungkin kayak bros gitu ya. Dulu waktu misalnya zaman pandemi gitu itu banyak sekali kayak aksesoris buat masker kan, tali masker. Nah, banyak produk-produk UMKM yang laku terjual juga teman-teman. Ada produk dari kecantikan dan kosmetik, ini seperti skincare organik gitu ya. Dan juga ada beberapa macam produk-produk dari brand-brand yang memiliki banyak reseller. Nah, mungkin teman-teman yang ahli dari bidang kecantikan, nah ini bisa memanfaatkan produk-produk kecantikan yang alami mungkin gitu ya, yang orang pengen nyari produk yang skincare yang organik, yang alami, yang apa namanya nyaman digunakan. Nah, ini bisa banget teman-teman eksplorasi dari segi hal produk kecantikan ini dan kosmetik. Dan juga ada produk craft nih teman-teman. Dari produk craft sendiri, ada dari home decor dan kebutuhan rumah tangga. Ini juga populer yang ada di marketplace, teman-teman. Nah, ini saya memberikan secara general ya. Saya memberikan secara general apa produknya UKM yang populer. Teman-teman bisa mengeksplorasi, bisa menginovasi produk-produk yang sekreatif mungkin sesuai dengan kebutuhan orang yang pengen mereka misalnya ada komunitas gitu ya, komunitas misalnya yang suka nonton anime gitu ya, mungkin teman-teman bisa membuat produk-produk yang seperti itu nantinya. Nah kan bisa kita inovasi-inovasi kembali seperti itu. Oke, teman-teman saya pengen memperkenalkan apa aja sih langkah-langkah Shopee untuk mendukung UKM yang ada di Indonesia. Mendukung nanti teman-teman untuk berbisnis secara online melalui marketplace di Shopee nanti. Kita ada memberikan berbagai macam fasilitas dan program untuk menunjang penjualannya, untuk menunjang bisnisnya teman-teman nantinya. Di sini ada program gratis ongkir ya teman-teman, mungkin sering belanja di Shopee, siapa nih yang sering memanfaatkan gratis ongkirnya. Nah, biasanya kan kita mendapatkan subsidi kalau belanja gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya membuka toko berjualan, bisa tokonya bisa mendapatkan gratis ongkir ya. Subsidinya nanti ini Mas Fadil ditanggung oleh siapa nih yang menanggung? Tenang aja, yang menanggung itu adalah Shopee teman-teman. Kita cukup daftarkan aja nanti toko kita. Ada berbagai macam jasa kirim yang teman-teman bisa pilih, juga berbagai macam metode pembayaran yang bisa dimanfaatkan nantinya oleh apa namanya pembeli. Kalau kita jualan kan misalnya di Facebook mungkin di Instagram, kadang kan ada bank yang nggak support mungkin gitu ya. Kalau di Shopee kan bank-bank ataupun mereka nggak bisa transfer ya, mereka bisa bayar misalnya melalui COD gitu ya, Indomaret dan lain sebagainya. Penggunaan aplikasi yang mudah dan terupdate, bahkan kita juga ada ini teman-teman, program ekspor Shopee.
Nah, jadi program Nasib Shopee ini teman-teman produknya nggak perlu bantuan pun teman-teman produknya bisa diekspor nantinya. Nah, itu ya kita cukup jualan aja di Indonesia. Kalau ada penjualan nanti di beberapa beberapa negara yang ada Shopee-nya, kita kirimnya produknya ke gudang kita di Jakarta aja. Nanti diteruskan oleh kita seperti itu. Nah, komitmen kami dalam penjual dan UMKM Indonesia, kita ada program Sobat UKM Shopee. Sebenarnya teman-teman saat ini masuk ke dalam program kita yang pertama nih teman-teman, kelas pelatihan awal. Ya, webinar pertama kita ini kita masukkan ke dalam Sobat UKM Shopee. Nah, teman-teman nantinya kalau pengen mengembangkan bisnisnya lagi, Mas Fadil, saya tertarik nih nanti ada nggak program-program untuk supaya kami bisa berkembang nanti bisnisnya, khususnya nanti kami misalnya berjualan Shopee, ada banget teman-teman. Tenang aja. Nah, kita ada namanya Bimbel Shopee. Jadi ini adalah kayak semacam bimbingan belajar. Nanti ada tim khusus lagi yang membimbing teman-teman selama sebulan penuh, teman-teman bakalan dibimbing. Ya, nanti ada berbagai macam kurikulum, ada berbagai macam benefit. Syaratnya gimana Mas Fadil? Berbayar nggak nih? Tenang aja, ini gratis teman-teman. Ya, ini gratis. Cukup teman-teman tadi udah terdaftar aja hari ini. Tadi udah terdaftar mengisi pendataan dari kita. Nanti kita bakal lihat teman-teman, apakah akunnya udah aktif sebagai akun toko, kita bakal undang. Jadi ini sebenarnya sistemnya undangan ya teman-teman ya. Daftar bimbelnya udah tadi ya teman-teman, nantinya cukup tadi mengisi link pendataan yang udah kita share sebelumnya ya, di Shopee tadi sudah saya share juga, mungkin di grup nanti bakalan di share kembali, dan cukup aktifkan aja akun tokonya dengan cara upload produknya minimum satu, itu bakalan aktif. Mas Fadil, saya nggak punya produk, saya belum jualan, saya belum punya bisnis, tapi saya pengen ikut nih bimbel Shopee, bisa nggak? Bisa banget. Nanti teman-teman hari ini kita bakal belajar langsung membuat toko ataupun simulasi agar tokonya aktif, membuat tokonya aktif ya teman-teman ya. Nggak masalah kalau teman-teman hari ini belum punya bisnis, belum punya toko, tapi pengen belajar di Bimbel Shopee, boleh banget ya. Nanti boleh pakai produk apa aja boleh teman-teman ya, asal jangan produk yang terlarang ataupun jual teman itu nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti misalnya produk makanan yang bisa dikirim kayak frozen food ataupun craft dan sebagainya itu boleh. Yang jelas teman-teman nanti terdata, kita bakal undang, ini sistem undangan yang nggak semua orang bisa ikut, tapi kalau teman-teman semua pengen ikutan boleh banget ya. Ini nanti ada programnya selama sebulan. Seperti itu. Kita ada kampus Shopee juga. Kalau udah lulus dari sini, boleh banget ikut dalam kampus Shopee. Ini komunitas seller Shopee yang ada di seluruh Indonesia. Kita juga sebenarnya ada kampus UMKM Shopee. Ini adalah pusat pelatihan offline. Kita ada beberapa kantor ya buat pelatihan secara offline, ada di 9 kota saat ini seperti itu. Nah, di Bimbel Shopee teman-teman nanti bakal kita bantu promosi produknya. Tadi mungkin udah punya produk yang kreatif tadi ya, gitu ya. Mulai dari mungkin kayak fashion, kayak craft, apalagi produk-produk lokal kita bakal support, gitu ya. Kita ada namanya program Shopee Pilih Lokal. Ini adalah kampanye khusus buat produk-produk lokal, teman-teman. Gitu ya, produk-produk lokal mungkin teman nantinya misalnya ada produk-produk khas lokalnya, kita bakal kurasi, kita bakal pilih teman-teman, kita bakal masukkan ke dalam kampanye ini. Kalau teman-teman sering buka Shopee, di halaman utama itu ada Shopee Pilih Lokal, ada produk UKM binaan kita, itu adalah produk yang kita bantu promosikan. Itu gratis ya teman-teman ya. Nanti di Bimbel Shopee kita bakal umumkan. Kalau pengen dinominasikan produknya, nanti ikutan aja. Kalau produknya Muslim, itu masuk ke Shopee Mekah. Kita juga bersama dengan pemerintah kadang menggalakkan produk buatan Indonesia gitu ya, dengan Bangga Buat Indonesia. Nah, kadang kita juga memberikan saldo iklan Shopee. Nah, ini kadang terbantu juga nih buat teman-teman yang pengen bagus eksplorasi produknya ya, di saldo iklan Shopee kita bakal berikan untuk performa penjual yang baik nantinya. Oke, untuk Dewi, kita di kampus UMKM Shopee itu sekarang ada di Jakarta, ada di Solo, Semarang, Bandung, Samarinda, Medan, Bali, ya. Nanti kalau bisa lebih detailnya boleh infokan aja ke saya, gitu ya. Ataupun lihat di apa di edukasi Shopee itu ada di 9 kota.
pokoknya kita ada di Simun Kota seperti itu. Itu juga kalau misalnya belajar di sana bisa banget secara offline. Gitu ya teman-teman ya. Kira-kira apa ada yang tertarik semuanya pengen ikut di program berikutnya mungkin dengan Mungkin bisa dibantu mendapatkan dengan raise hand ya Kak Fadil kalau menunjukkan ketertarikan iya. ya. Dicoba mungkin Iya, teman-teman yang betul. Boleh ya, mau raise hand ya. teman-teman ya. Mungkin ada yang tertarik. Ini tunggu apa lagi ya teman-teman ya? Eh, Selagi masih ada programnya, selagi masih gratis, dan juga banyak sekali program promosi buat teman-teman, ini bisa mengembangkan bisnisnya teman-teman secara online nanti. Gitu ya. Kita sini sebenarnya pengen apa namanya saling berkolaborasi kan sekarang zamannya kolaborasi teman-teman saling berkembang bareng seperti itu. Oke, kayaknya ada apakah sudah ada? Kalau nggak ada kita nggak lanjut nih, nggak ada pengen nih. Apakah ada? Oke ya, semoga Kak, teman-teman mau nanti bisa nanya, ikutan ya. Mm-mm. tadi Ya. udah daftar, tapi itu tetap harus kayak registrasi yang itu ya, yang buat ngupload produknya dulu ya. Oke, kalau oke saya jawab dulu ya. Kalau teman-teman yang penting tadi udah login akun, gitu ya. Sebenarnya kita pengen teman-teman eh, keseriusan untuk belajar. Makanya tadi teman-teman udah mengisi pendataan satu, tokonya aktif, akun tokonya aktif dengan upload produk itu tokonya aktif. Jadi nanti teman-teman cukup upload aja produknya minimum satu. Kalau belum punya toko gimana Kak? Nggak masalah, buat simulasi aja, nggak apa-apa. Ya mungkin ini sebagai tugas kita semua nanti ya. Kita buat toko, saya pengen lihat teman-teman peserta di sini, nanti siapa aja yang udah berhasil membuat tokonya ataupun simulasi tokonya. Nggak masalah ya kalau misalnya belum punya toko, belum berjualan, boleh pakai produk apa aja. Cari aja produk di Google, ataupun punya produk saudaranya, temannya mau dijualin, nggak apa-apa. Boleh ya. Nanti upload produknya gimana Kak? Buka tokonya gimana Kak? Nah, mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Kita bakal praktek langsung hari ini gitu ya, kita bakal praktek dan juga sesuai dengan tema kali ini juga gitu ya, gimana kita bisa bersaing dengan produk-produk yang kita jual nantinya. Nah teman-teman nanti bisa memasarkan ada melalui ini ya, apa namanya, sebentar. Kita ada program kayak di tangga kembar, biasanya itu banyak sekali promosi-promosi. Shopee Live, Shopee Video, ini sekarang juga banyak sekali lagi tren banget gitu ya, banyak banget di sana promosi-promosi dari Shopee yang bisa berikan, dan itu nanti bakal diajarin juga nantinya bagaimana membuat konten, bagaimana Shopee Live yang bagus, saya bakal diajarin di Google Shopee seperti itu. Nah ini kita ada salah satu uh, apa namanya, saya belum share audio sepertinya. Ada salah satu cerita teman-teman, eh, salah satu cerita UMKM kita yang sukses ya, eh, ketika mereka berbisnis online social Shopee. Kita dengarin sama-sama ya teman-teman ya. Ya awalnya kita heran gitu ya, heran, tapi campur sama senang juga gitu. Jahitan saya bisa nyampe luar negeri. Awalnya sih saya produsen kulit jok motor, berjalan 1 tahun, dan permasalahannya itu di cash flow, jadi si arus kasnya memang agak lambat gitu. Waktu itu susah sih jualan offline karena memang ya terbatas juga kan gitu kalau offline. Saya memilih usaha atas kanvas karena memang dari segi modal terbatas, beda dengan fashion lain gitu yang memerlukan variasi banyak gitu. Pelatihan kampus UMKM Shopee Export sangat membantu para seller buat mempelajari tentang strategi berjualan di luar negeri gitu. Sangat detail sekali gitu, dari mulai judul sampai pengiriman. Kita akan belajar mengenai cara mengatur tampilan toko, kemudian juga cara memproses pesanan, sampai dengan pemanfaatan fitur-fitur marketing yang tentunya juga nanti diharapkan mempunyai dampak positif nih bagi penjualan di seller-seller yang ada di Shopee.
ada translate-nya juga gitu. Terus dari segi toko di setting sama tim Shopee buat sesuai gitu di negara yang tentunya. Saya sudah berjualan ke negara di luar negeri itu Malaysia, Singapura yang paling banyak, terus Filipina. Ya awalnya kita heran gitu ya, heran, tapi campur sama senang juga gitu. Jahitan saya bisa sampai luar negeri. Di awal-awal mah Agus Mawan katanya, itu jahitan Mawan katanya udah sampai luar negeri gitu. Saya nggak nyangka juga sih, kayaknya mimpi saya bisa terwujud dengan sangat cepat gitu kan. Dan awalnya punya karyawan cuma satu, bertambah dan akhirnya sekarang sekitar 15 orang. Oke, nah itu adalah salah satu cerita daripada UKM binaan kita yang sukses ya. Ini usianya cukup muda juga nih teman-teman. Ya, eh, jadi inspirasi mungkin buat teman-teman ya, besok-besok. Yang tadi mungkin, wah saya pengen memulai saya sebagai apa ya, gitu ya. Wah kayaknya bisnis nih lumayan enak juga nih, berpotensi juga nih. Mungkin tadi cerita tadi salah satu menjadi semangat teman-teman. Semoga teman-teman barangkali bisa teman-teman punya cerita yang sukses juga ke depannya. Amin, teman-teman bisa kita tampilkan juga. Wah, kemarin saya ikutan webinarnya bersama Kak Fadil, saya ikutan bimbel, akhirnya sukses ya. Mungkin hari cerita besok itu kita mulai dari hari ini ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Amin. Oke teman-teman semuanya, kita masuk ke inti daripada materi kita nih sebenarnya teman-teman. Ya nanti saya pengen memberikan sedikit tips dan trik ini teman-teman. Mungkin nantinya sebagai gambaran juga teman-teman punya bisnis, pengen jualan gitu ya, punya produk, udah punya belajar produk yang saya pengen ngembangin produk saya ini nih, sekreatif mungkin gitu ya. Gimana produk saya ini nanti bisa laku di pasaran, khususnya di marketplace seperti itu. Nah teman-teman, gimana kita bisa membuat produk ini orang menarik perhatian gitu ya, bisa bersaing. Ada beberapa hal yang perlu kita siapin terlebih dahulu gitu ya teman-teman ya. Intinya adalah gimana kita membuat pembeli itu ataupun calon pembeli kita itu jatuh hati dengan tampilan produk yang bakalan kita jual nih teman-teman. Ini boleh dicatat ataupun boleh di screenshot, tapi nggak boleh disebarluaskan ya teman-teman, karena materi kita sebenarnya private dan confidential. Tapi nanti saya bakalan memberikan ada materi sampel buat teman-teman pelajari nantinya gitu ya. Hal yang pertama yang perlu kita lihat adalah nama produk. Kalau kita berjualan nanti Shopee coba buat nama produk yang relevan agar pembeli menemukan produk yang kita jual. Sebelum mereka belanja, mereka nyari produk, gimana produk itu bisa muncul ke mereka. Nah, itu yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita punya rumus. Nah, ini boleh diingat-ingat juga nantinya. Kalau teman-teman punya merek atau brand sendiri, boleh dicantumin mereknya, nama ataupun model produk, dan juga spesifikasi produk. Jadi di sini kita berbicara dengan kata kunci ya teman-teman ya. Kata kunci apa yang sekarang ini orang paling banyak cari dengan produk yang kita sesuai apa namanya jual, teman-teman boleh masukkan ke dalam judul produk tersebut. Ada produk dari fashion misalnya nih, model bahan ukurannya teman-teman silahkan dimasukin aja. Kayak Monelina, celana kulit playskate wanita jumbo. Kalau orang mencari celana jumbo gitu ya, celana playskate wanita ukuran jumbo dengan brandnya Monelina, itu bakal dapat nanti produk kita. Jualnya makanan nih Mas Fadil, apa aja perlu saya masukkan nantinya? Ya kayak brand tadi ya, brand. Terus juga kalau ada beratnya, rasnya, kandungan bahannya itu juga boleh banget teman-teman. Fungsinya gitu ya teman-teman. Kadang kan orang pengen nyari makanan sehat, buat apa nih fungsinya gitu ya. Itu juga boleh.
Misalnya nih, kayak Melts, selai coklat low kalori 300 gram. Ada coklat yang low kalori, yang rendah kalori. Orang pengen nyari yang 300 gram ukurannya, bisa dapat gitu. Kalau misalnya kayak perlengkapan rumah ataupun kayak craft, jadi teman-teman ya jualnya produknya itu teman bisa maksimalkan kayak dari material produknya, ukuran fungsinya. Silahkan nanti teman-teman itu dimasukkan aja dalam judul produk. Ya yang sesuai dengan kata kunci pencarian itu teman-teman bisa masukkan aja biar ketemu produknya. Ini boleh dicatat. Ya. Oke, udah nama produk. Kalau kita jualan online kan, bisnis online kan pasti orang pada melihat tampilan kayak foto. Nah, di foto sendiri, khusus di Shopee kita template-nya biasanya dengan produk yang kelihatan menarik, sebenarnya sederhana aja. Dengan background yang berwarna putih ataupun polos. Ataupun kalau ada modelnya pakai background warna polos aja. Bila produk tersebut orang bakalan fokus kepada produknya, nggak fokus kepada kayak embel-embel lainnya, kayak aksesoris lainnya. Itu sebenarnya boleh banget dimasukkan di foto berikutnya aja. Foto kedua, foto ketiga, dan foto berikutnya seperti itu. Gitu ya. Jadi teman-teman nantinya silahkan buat foto produknya seperti ini. Banyak sekali sekarang aplikasi pengubah background gitu ya, mau di Canva, mau di aplikasi mana, terserah. Yang penting fotonya seperti ini, template-nya biar kita fokus pada produk orang mencari gitu ya, seperti itu. Dengan kalau misalnya ada detail lain dimanfaatkan aja, jangan satu foto aja ya teman-teman, minimal foto itu minimal banget. Kadang kita kadang kita memilih produk untuk Shopee Pilih Lokal tadi dengan background yang seperti ini teman-teman, kita kurasinya. Nah, ini sebagai kisi-kisi juga teman-teman ya, kalau biasa pengen ditampilin di campaign kita, nanti boleh ikutin aja yang seperti ini. Kalau deskripsi gimana Mas Fadil? Nah, kalau deskripsi, buat deskripsi yang informatif agar pembeli yakin untuk check out. Kadang syukur-syukur mereka udah langsung bayar gitu ya, masuk keranjang langsung bayar. Ya mereka nggak banyak tanya-tanya lagi karena deskripsi informatif apa yang mereka inginkan. Wah, ini sesuai nih dengan yang saya pengen inginkan. Di dalam deskripsi Shopee, teman-teman nanti bisa mengulang kata kunci di 140 karakter awal. Itu lebih bagus pencariannya nantinya. Gitu ya. Mau kata sapaan khas tokonya teman-teman, sekreatif mungkin. Mungkin nanti kan, halo mom, halo sis, halo gan, halo food lovers, gitu ya kalau di dalam makanan ya. Silakan teman-teman, disapa aja dulu calon pembelinya, biar mereka kelihatan lebih akrab, gitu ya. Baru teman-teman jelaskan produknya, semuanya seperti itu. Nah, oke, SEO kalau kita ini sebenarnya bakal dibahas ya di Bimbel Shopee ya. Jadi teman-teman untuk SEO ini sebenarnya ada pembahasan lebih lengkap lagi. Jadi nanti di dalam di dalam deskripsi produk ini maksimalkan 140 kata awal ini menjadi kata kunci. Itu mengandung pencarian juga lumayan membantu ya ketika orang mencari di 140 kata awal ya teman-teman ya. Silakan nanti dimanfaatkan aja. Ini nggak boleh teman masukkan informasi pribadi kayak sosmed, IG, itu nggak boleh dalam deskripsi. Itu bakalan dihapus nanti produknya. Dan juga kalau bisa jangan menyalin deskripsi orang lain. Ya, kalau belum ada ide, ya teman-teman modifikasi aja agar jangan sama persis dengan toko orang lain. Nanti bisa dihapus juga seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Kita langsung, mungkin tadi ada yang bertanya, Mas Fadil, saya pengen jualan langsung nih caranya. Gimana caranya? Gitu ya, gimana caranya? Saya pengen praktik langsung nih, biar nanti saya bisa ikutan Bimbel Shopee, gitu ya. Jadi teman-teman, oke saya mau tanya dulu. Di sini ada yang udah jualan di Shopee, boleh raise hand ataupun di chat. Kira-kira ada yang udah jualan di Shopee mungkin? Ada teman-teman? Ada yang udah jualan di Shopee? Ada yang punya di tokonya di Shopee? Kira-kira? Boleh raise hand ataupun di chat? Ada? Teman-teman, kita bakalan praktek dan teman-teman di sini saya pengen memberikan semacam challenge buat guys teman-teman bisa mengaplikasikan ilmu daripada webinar hari ini agar teman-teman bisa mengaktifkan tokonya, akunnya. Produknya bebas, nggak masalah mau produk apa aja yang bisa di Shopee. Nanti kita bakal lihat
gitu ya, keberhasilan teman-teman. Ya, di sini siapa aja yang udah berhasil agar teman-teman nanti bisa kita undang ke dalam program berikutnya. Mungkin jadi sebagai tulisan juga ya, Mas ya, biar semakin semangat. Kemarin tuh ada cerita Mas Fadil, kemarin ini saya pecah telur nih Mas Fadil, gitu ya. Wah ini harus mana gitu ya, ada orang belanja. Padahal cuman coba-coba aja, tapi saya bilang aja produknya habis gitu aja. Jadi teman-teman, barangkali dengan simulasi kita belum punya produk, akhirnya mendapatkan satu, wah ternyata mudah juga ya jualannya, mudah juga ya bisnisnya. Nah seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan hal ini. Caranya gimana? Cara buka tokonya, kita bakal langsung praktek. Ya sebentar saya bakal siapin. Nah teman-teman nanti isi pendataannya ya di bagian menu saya. Mungkin yang online yang menggunakan laptop, boleh dibuka aplikasi Shopee-nya, sambil praktek boleh banget. Ataupun habis ini silahkan langsung praktek ya teman-teman ya. Nanti saya bakal, misalnya menunya nggak tahu di mana, saya bakal berikan PPT ini, gitu ya. Boleh lihat di bagian menu saya teman-teman. Di sana ada yang namanya mulai jual. Di sanalah kita bakalan membuka toko. Kalau teman-teman pengen berbisnis secara online, Shopee di sana. Nanti silakan teman-teman cari dulu produknya, boleh apa aja, ataupun untuk punya produk silakan. Produknya boleh apa aja ya teman-teman ya, bebas. Maksudnya saya belum jualan, nggak masalah ya. Boleh teman-teman silakan praktek. Saya mulai jual, nah nanti teman-teman bakalan klik bagian mulai pendaftaran. Isi nama toko bebas, nama tokonya apa, misalnya Fat Official Shop, toko oleh-oleh apa nih gitu ya teman-teman. Silahkan nanti teman-teman buat aja, ataupun punya brand sendiri boleh banget ya. Kalau belum jualan, boleh sebagai pikirin aja, ataupun nama pribadi nggak masalah dulu aja. Tapi sebenarnya kalau mau nama pribadi nanti perlu diubah lagi ya, karena gimana agar toko kita lebih profesional, buat nama toko aja gitu ya, nama tokonya. Terus nanti teman-teman atur alamat dan jasa pengirimannya, boleh diatur alamat rumah boleh, atau teman-teman punya toko juga boleh. Jasa pengirimannya satu aja, nggak usah banyak-banyak, buat satu boleh dua, ataupun aktifkan semuanya juga nggak masalah. Katakan cuman simulasi aja teman-teman ya, sebagai simulasi aja biar teman-teman ada, kalau orang nggak coba-coba itu kadang wah nggak tahu nih, nggak tahu harus ngapain besok-besoknya. Kalau sekarang kan udah tahu nih harus mau ngapain gitu. Udah alamat, jasa kirim semua, email, telepon, klik lanjut, baru teman-teman baru selesaikan untuk upload produk ya. Jangan langsung dikirim, nanti kalau nggak bisa ya. Selesaikan dulu upload produk. Nah untuk upload produknya, teman-teman nanti bakalan dimunculkan menu seperti ini. Saya cepat aja teman-teman ya, karena kita waktunya terbatas. Kita bakal agak cepat aja nih ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita bakal buka sesi tanya jawabnya. Seperti itu. Nah, saya bakal buka handphone saya sebentar ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti bakal dihadapkan dengan menu pilihan seperti ini nantinya. Ya, pilihan seperti ini teman-teman isi aja yang berbintang merah ini, gitu ya. Ini ya. Oke, kita contohin sih, pengen jualan keripik misalnya. Nah, pilih ya. Ini saya buat simulasi juga ya teman-teman ya. Kita jualan keripik misalnya ya. Oke, kita klik. Nah, untuk nama produk tadi misalnya buat sampulnya kita di sini saja. Nah, kita cari yang terbaik sampulnya, kita atur aja. Seperti itu. Oke. Nah, produknya tadi ya, kita ada brand dari Sikaya. Sikaya misalnya keripik, keripik cireng goreng pedas 100 gram misalnya ya teman-teman ya. Nah, untuk deskripsi produknya kita masukkan, saya tempel aja langsung. Teman-teman nanti silakan isi aja yang berbintang-bintang merah ini. Ya, kategorinya sudah oke, produknya sudah oke, mereknya teman-teman buat tidak ada merek. Ya, kalau merek di sini teman-teman harus didaftarin terlebih dahulu di Shopee.
kita buatnya merek aja. Merek kita udah ditampilkan ke dalam nama produk aja tadi ya, gitu ya. Semuanya masa penyimpanan teman-teman terserah aja mau buat berapa. Kemudian kita isi harga, misalnya harganya saya buatnya 15.000 gitu ya. Terus stoknya kita buat jangan sampai kosong. Ongkos kirim ini kita buat beratnya teman-teman ya. Jadi ini berat produknya, berdasarkan berat produk misalnya nanti kita buat 150 gram. Kalau beratnya 100 gram kita tambahin dikit. Berat produk ini adalah berat produk yang kotor ya, bukan yang bersih ya teman-teman, yang kayak ke packing. Itu kita tambahin. Kira-kira berapa penambahannya? Mungkin saya tambahin 200 gram gitu ya. Nah, kita aktifkan, kita klik simpan, udah kita tampilin aja gitu ya. Ini teman-teman isinya berbintang-bintang merah ini teman-teman. Kalau teman-teman belum punya produk tadi ya nggak apa-apa, buat aja produk apa. Kalau misalnya pre-order, teman-teman buat pre-order, tapi pre-order ini dibuat sih adalah 7 gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya pre-ordernya cuma 1 hari aja, matiin. Di Shopee itu diberikan waktu 2 hari kerja buat dikirimkan. Jadi kalau lebih daripada 2 hari kerja, bisa batal otomatis ataupun nanti pesanannya nggak bisa diproses lagi. Kita klik tampilkan aja, kita kirim nantinya ya, kita udah kirim, udah kita produk kita udah selesai, orang udah bisa belanja. Nah, sebenarnya simpel banget ya. Ini tandanya toko kita udah aktif teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya pengen nih gabung di Bimbel Shopee, cukup upload produk minimum 1, tokonya udah aktif. Gitu ya, dengan daftar upload produk tokonya udah aktif. Mungkin ini nanti sebagai tugasnya teman-teman juga. Nah, saya pengen ada hasil daripada webinar kita pada hari ini, teman-teman bisa menerapkan ilmunya gitu ya, bisa membuat toko dan lain sebagainya, dan teman-teman nanti mungkin dengan coba-coba seperti ini kita bisa bisa langsung nih ya berbisnis seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Oke, saya kembali lagi tadi ya sini. Nah, sebentar saya pengen sebelum kita ke tanya jawab. Nah, sebentar ya teman-teman ya. Nanti prakteknya setelah webinar ini ya, ataupun tadi sambil mencoba ada kendala, nanti boleh tanyakan aja ke saya ataupun ke ini ya, ke PIC-nya, nanti boleh di-share aja nomor saya juga boleh banget seperti itu. Nah, hari ini kita udah belajar materi beberapa untuk mengeksplorasi produk kita ya, sekreatif mungkin. Tadi udah saya spill produk UKM yang populer yang teman-teman bisa berinovasi sekreatif mungkin. Seperti itu. Teman-teman udah belajar upload produknya dengan minimum 1, tokonya udah aktif. Nanti kita bakal undang ke dalam program berikutnya, namanya adalah Bimbel Shopee, selama sebulan dengan program-program dan kurikulum. Ada kesempatan untuk ikutan dalam campaign Shopee Pilih Lokal buat produk yang oke dengan produk lokal. Kalau belum punya usaha, belum punya jualan, nggak masalah, pengen dapatin ilmunya aja, boleh banget. Produknya nggak apa-apa, teman-teman nanti upload aja, gitu ya. Dan kita pengen teman-teman di sini nanti bisa sukses. Sukses bisnis, sukses berjualan bersama Shopee. Amin ya teman-teman ya. Semoga nih yang tadi mengikuti sekitar 80 jutaan orang di sini, wah ini bertambah, nggak ada yang live kayaknya ya. Mungkin live karena jaringan aja, bisa sukses berikutnya. Amin ya teman-teman ya. Ini calon-calon pengusaha muda yang bakal sukses nantinya. Amin ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, itu yang bisa kita sampaikan nantinya, teman-teman bisa berkembang bareng-bareng Shopee. Ada salah satu juga ini UMKM dari bidang fashion, buka toko di Shopee 2020. Jualannya ya biasa aja, ada pesanan ada enggak, terus ikutan dari Bimbel Shopee, belajar di sana jadi penjual start, penjualan banyak di ajang campaign kita, program kita kita undang ya gitu ya di Shopee Jackpreneur sebagai Local Hero Export Award di 2021 tahun lalu. Nah, mungkin besok ada yang punya usaha yang lebih keren, lebih kreatif, lebih bervariasi, penjualannya oke.
Nah, ini bisa kita undang juga nanti ya. Amin ya teman-teman ya. Oke, itu aja kita. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi absensi. Ini absensi sebenarnya sama aja yang tadi ya. Link pendataan dari Shopee sudah saya umumkan juga. Mungkin dibantu oleh ini ya, panitia juga di ininya grup WA. Teman-teman silakan. Mas Fadil, saya pengen ikutan bimbel Shopee. Yang penting terdata dulu aja. Ya, teman-teman terdata di sini, nanti silahkan diisi. Jangan lupa untuk login dulu di aplikasi Shopee-nya baru bisa keisi ya, teman-teman ya. Kalau ada kendala, pastikan jaringannya oke, udah aplikasi terupdate Shopee-nya. Kalau misalnya nggak bisa juga, coba login melalui laptop. Ya. Oke, udah berhasil nih Dewi, udah upload produk. Wah, keren ya. Nah, besok mungkin uh, udah langsung bisa jualan juga. Nanti kita bakal aja ikut bimbel Shopee aja nantinya ya untuk menerapkan bisnis lainnya seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali ke moderator. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Fadil. Ini kita tadi belajar banyak banget ya. Pertama, tipe penjual berdasarkan model bisnis, ada produsen, reseller, dan juga ada beberapa produk. Ternyata ada produk populer saat ini. Aku kaget ada frozen food ya ternyata ya pada saat ini. Dan juga ada di Good Fashion, kecantikan, dan juga produk craft. Dan juga tadi Kak Fadil juga memaparkan gimana sih langkah-langkah Shopee untuk mendukung UMKM sehingga semua UMKM yang ada di Shopee itu bisa sukses seperti itu. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman di seminar kali ini yang ingin tanya jawab, boleh raise hand atau bisa masukkan pertanyaan lewat kolom chat. Baik, mungkin dari Kak Nadifatul Hidayah boleh menanyakan pertanyaannya. Oke, terima kasih buat sharing-sharingnya Kak Fadil. Ini Kak Fadil, saya mau tanya, itu kan tadi kan ada Shopee yang ekspor itu ya kalau nggak salah ya. Ya. Ya, itu kalau yang Shopee ekspor itu kalau misalnya kita baru buka toko langsung bisa jualan ke luar negeri atau melalui beberapa tahap terlebih dahulu atau screening terlebih dahulu atau gimana? Terima kasih. Oke, itu aja pertanyaannya. Langsung saya jawab ya dulu ya. Satu. Nah, terima kasih dari Nadifatul Hidayah ya tadi ya. Untuk pertanyaannya tentang program Shopee Export ya, ataupun program ekspor Shopee. Nah, sebenarnya ini program ekspor Shopee ini sebenarnya nanti bakal ada materi khusus di bimbel Shopee, tapi spill sedikit terlebih dahulu ya di sini ya. Jadi ini sebenarnya memungkinkan nantinya teman-teman bisa memproduksi tokonya ataupun menjualkan produknya nanti ke luar negeri yang ada Shopee-nya. Seperti di tadi Shopee Malaysia, Singapura, Thailand, dan di beberapa negara-negara yang ada Shopee seperti itu. Nah, kita cukup jualan di Shopee Indonesia seperti biasa, gitu ya. Nanti pesanan kita kirim produknya itu ke gudang Jakarta. Nggak perlu izin lain-lainnya, cukup kirim aja. Nah, seperti biasa ya, nanti bakal tertolong kita. Nah, untuk awal-awal Mas Fadil, saya baru buka toko di Shopee. Apakah langsung bisa diekspor? Nah, untuk saat ini itu belum bisa ya teman-teman ya, karena kan kita ngelihat dulu nih teman-teman, kadang kan orang di luar negeri pengen ngelihat trust daripada toko tersebut juga ya. Jadi teman-teman nanti silahkan jualan dulu, ada pesanan dulu, nanti itu sistemnya undangan, nanti bakalan ada notifikasi bahwa teman-teman produknya bisa diekspor, ataupun teman-teman bisa mendaftarkan diri, nanti ada formulirnya mendaftarkan program ekspor Shopee. Karena ada beberapa produk-produk yang support untuk diekspor, ada yang enggak. Dan itu juga ada produk yang support di negara ini, sedangkan di negara lain
itu enggak. Kadang kan karena kan setiap negara kan beda-beda peraturan. Jadi nanti dia bakal dilihat lagi itu produk-produknya teman-teman. Gitu. Ya, untuk teknisnya gimana, untuk apa aja produk-produknya yang ini, nanti dia bakal detail langsung ada kurikulum khusus mengenai ekspor Shopee ini nanti di program BIM. Dan khawatirnya bakal diulas secara detail di sana seperti itu. Jadi intinya nanti silahkan jual dulu aja, listing dulu aja produk-produknya, ada penjualannya, boleh nanti ada undangan ataupun teman-teman bisa mendaftarkan diri seperti itu. Gitu ya untuk jawabannya. Terima kasih banyak, Kak. Oh iya, tambahan satu lagi. Berarti misalnya nih, kalau misalnya kita mau menjual produk F&B, itu kalau mau ekspor itu ada persyaratan dari pihak Shopee-nya harus ada BPOM-nya atau PIRT-nya dan lain sebagainya atau kayak gimana? Ya, kita menyarankan ada itu karena beberapa negara ada regulasi itu. Misalnya kayak misalnya Malaysia nih, gitu ya, mereka pengen produk-produknya halal, gitu makanannya. Berarti kita harus menyertakan sertifikasi halal di ini kita, gitu ya, di apa namanya di produk kita. Misalnya nih, ada produk yang nggak boleh dijual oleh mereka, produk yang kita jual itu yang nggak bakalan lolos. Karena ada beberapa regulasi-regulasi. Ini nanti pokoknya ada, kalau misalnya kayak untuk saat ini, silahkan teman-teman mungkin baru, wah ribet banget kalau misalnya jual ada PIRT. Nah, ini sebenarnya untuk saat itu teman-teman jual aja produknya untuk yang skala lokal dulu aja. Nanti semakin berkembang, itu bisa teman-teman urus. Ya, wah saya pengen urus legalisasinya, hakinya, itu lebih bagus juga. Yang penting kalau kita nggak mulai dari awal ya nggak bakalan tahu juga ya teman-teman ya. Jadi kalau sebenarnya kalau untuk ekspor sih sebenarnya banyak sekali beberapa regulasi terkait kebijakan di luar negeri tersebut teman-teman seperti itu. Tapi kalau misalnya di dalam negeri aja itu nggak ribet gitu, gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Fadil buat Ya, sharing bermanfaat sama-sama. banget. Baik, terima kasih Kak Radhi Fatul Hidayat atas pertanyaannya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan lain. Mohon maaf. Ini ada pertanyaan dari Kak Kisti Ape. Halo Kak, mau tanya, untuk toko yang baru, bisakah didaftarkan menjadi Shopee Mall? Terima kasih. Oke, nah ini teman-teman, kalau ada toko yang baru, silahkan teman-teman nantinya upload dulu produknya semuanya, jangan langsung satu produk mau daftarin Shopee Mall, gitu ya. Jadi teman-teman upload dulu produk-produknya, hias dulu tampilannya semuanya, baru teman-teman nanti daftar. Nanti bakalan ada formulirnya, ya, teman-teman lihat di edukasi penjual. Ada beberapa persyaratan yang perlu teman-teman apa namanya isi mungkin yang perlu disiapin gitu ya karena kan kita punya brand sendiri gitu ya. Kalau misalnya teman-teman kayak ada satu PT, CP, apakah itu individual, misalnya punya merek sendiri, kalau ada haknya lebih bagus, bakalan ada beberapa persyaratan-persyaratan yang teman-teman isi, terus bakalan direvisi oleh tim kita, baru toko tersebut bisa menjadi Shopee Mall. Bisa kok. Ada kok yang baru buka toko, buka toko Shopee, punya brand sendiri, semua udah jadi Shopee Mall. Kalau Shopee kan sebenarnya kan harus lihat di performa. Tapi Shopee Mall sebenarnya untuk penjual awal yang sebenarnya bisa. Tapi kalau lebih bagus lagi, ada penjualan makin cepat untuk di-approve. Seperti itu. Jadi ada nanti beberapa persyaratan-persyaratan untuk ketentuan untuk menjadi Shopee Mall yang teman-teman perlu gitu ya. Kalau punya misalnya toko offline, kadang kan itu lebih bagus lagi gitu ya. Itu bakal bisa di-approve. Banyak yang baru berjualan punya merek sendiri, mereka udah bisa jadi Shopee Mall kok. Ada nanti gitu ya. Seperti itu. Nanti ada ininya, teman-teman isi formulirnya. Seperti itu ya. Gitu. Semoga terjawab untuk pertanyaannya tadi.
Baik, terima kasih Kak Fadil. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Dewi Sekar. Shopee ada ads-nya nggak Kak? Jadi ketika kita ingin penjualan, banyak iklannya jadi harus bayar dulu gitu. Oke, nah ini mengenai iklan Shopee, Shopee Ads ya, tentu aja ada. Jadi kalau kita pengen, sebenarnya pengen teman-teman kan membuat exposure produk kita lebih bagus gitu ya, bisa dikenal oleh orang lain, orang nyari ketemunya produk kita gitu ya. Teman-teman nanti bisa eh, pakai Shopee iklan atau iklan Shopee itu ada. Tapi sebelum teman-teman beriklan, ada beberapa hal sederhana yang perlu kita uh, siapin dulu, gitu ya. Jangan sampai kita beriklan boncos, karena di kelas itu kan bayarnya per klik, gitu ya. Nanti ada, uh, nah ini juga saya pengen kasih sebenarnya di Shop itu ada detail untuk kelas Shopee iklan. Gimana Shopee iklan kita itu lebih maksimal? Gimana kita membuat kata kunci yang kita pilih agar dikenal oleh orang lain atau di exposure makin banyak itu bakal ada trik dan tips dan trik sana biar kita boncos. Kita pengen iklan pasti pengen penjualan banyak, begitu kan? Ataupun pengen iklan kah atau sekedar exposure aja kah, nggak ada penjualan, bisa boncos gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk awal-awal kalau saran saya jangan beriklan dulu, coba organik dulu, perbaikin tampilan tokonya semuanya, nanti bakal ajarin semuanya pokok. Dia baru kita beriklan. Pilih produk yang udah ada terjual, itu yang diiklanin. Jangan produk yang nggak ada penjualannya langsung kita iklanin, itu hasilnya ya susah gitu ya. Karena apalagi baru produk satu langsung diiklankan, wah ini orang nyarinya produknya bener nggak nih tokonya gitu ya. Jadi teman-teman banyak sekali tahapan-tahapan kita sebelum beriklan. Nanti tahapan apa itu aja, tunggu aja nanti di Shopee ya. Kelasnya bakal dibahas kok. Jadi mungkin sebenarnya nih pertanyaan tadi ini sebenarnya tuh bagus-bagus banget. Saya semangat banget teman-teman melihat di sini. Tapi tentunya kita kan belajarnya bertahap ya teman-teman ya. Tadi kan ada yang belum jualan, ada belum buka toko. Hari ini teman-teman buka toko aja dulu. Upload aja dulu produknya, nanti bakalan diundang oleh tim Bimbel Shopee untuk lebih detailnya seperti itu. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Fadil. Mungkin aku juga izin uh, remind ke teman-teman. Tadi aku barusan udah share link absensi. Jangan lupa diisi untuk mendapatkan sertifikat atau sesi Exploration E-commerce Marketplace for Creative Products. Mungkin kita lanjut. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Mungkin teman-teman bisa raise hand juga kalau misalnya malu di chat supaya bisa ngobrol langsung nih dengan Kak Fadil atau mungkin bisa berdiskusi langsung dengan Kak Fadil. Oke, baik. Mungkin ini ada pertanyaan Kak dari Kak Erasmus. Kak, apakah di Shopee itu masih ada program ekspornya atau tidak ya Kak? Iya, masih ada. Jadi masih ada ya teman-teman ya. Oh, masih. Iya. Produknya masih ada teman-teman. Jadi produk diekspor di Shopee itu masih ada buat ini ya produk kita ya seperti itu. Mungkin teman-teman kita yang di Malaysia gitu ya, itu bakalan ada kok mereka produk-produk di Indonesia di sana. Jadi misalnya saya nih misalnya buka produk Malaysia nih gitu ya, di Shopee Malaysia pengen nyari batik gitu ya, itu bakalan nanti ada produk-produk yang dari lokal, yang dari Indonesia itu bakalan ada. Ini contohnya ya teman-teman. Ini saya langsung aja contoh biar kelihatan nih nyatanya ya. Ini saya buka aplikasi Shopee Malaysia. Sebentar ya, saya punya aplikasi Shopee Malaysia. Sebentar. Itu sebenarnya bakalan berbeda teman-teman ya. Coba ya, saya bakal buka aplikasi Shopee Malaysia. Seperti mana nih? Nah, biar kelihatan nih apakah benar nggak nih Mas Fadil yang bilang ini gitu produk kita bakalan ada nih gitu ya.
Nah, ini saya buka aplikasi Shopee Malaysia. Ini bakalan berbeda teman-teman ya. Mungkin yang sering buka aplikasi Indonesia, ini bakal berbeda. Ini aplikasi Shopee Malaysia teman-teman ya. Nah, ini tampilan pun berbeda. Ini misalnya saya mencari batik. Ya. Nih, misalnya saya batik gitu ya. Nah, ini kan produk lokal nih. Nah, ini ada yang dari Indonesia. Ini mainan Cina, ini produk Cina berarti ini dari Pahang, ini dari Indonesia, ini produk kita nih. Nah, berarti seller ini produknya udah nyampe nih, produk yang ada di Indonesia. Nah, ini nih tokonya di shop itu itu daster dari overseas. Berarti ini adalah produk kita nih, produk orang Indonesia nih. Nah, jadi nanti yang ini kalau ada orang Malaysia belanja gitu dari Malaysia, mereka cukup produk ini dikirim ke gudang kita di Jakarta. Nanti dari Jakarta bakal langsung dikirim ke Malaysia. Jadi kita nggak perlu izin apa-apa, ya cukup seperti biasa seperti itu. Nah, simple ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau saya buka Shopee ini saya nggak ada Shopee Singapura, cuma Malaysia, Singapura, dari Thailand, orang nyari produk Indonesia tuh bakal ada nih. Dari ini produk Indonesia, kalau ini dari Selangor ya teman-teman ya. Nah, dari Indonesia juga ya, dari Perak. Nah, itu bakal ada teman-teman seperti itu. Seperti itu ya. Jadi tenang aja teman-teman. Yang penting, wah besok kalau misalnya nanti ada alamatnya itu ke Gudang Jakarta, itu berarti produknya udah terekspor seperti itu ya gitu. Materinya di Bimbel Shopee ya teman-teman, itu bakal detail nantinya di program ekspor gitu. Oke, baik, mungkin Kak Erasmus bisa join ke Bimbel Shopee supaya mungkin lebih tahu lagi tentang ekspor, gimana sistem ekspor, apalagi menggunakan aplikasi Shopee ya Kak Fadil ya. Iya. Oke, baik, mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya Kak dari Kak Siti Tunaria. Apakah di Shopee boleh jualan produk non fisik? Oke, produk non fisik misalnya jasa, apakah boleh? Kayak voucher, semuanya sebenarnya bisa. Banyak tuh yang jualan kayak akun Netflix ya gitu ya, kayak jasa edit video. Coba teman-teman lihat jasa edit video background berwarna merah, berwarna biru, orang nggak bisa edit gitu ya. Wah, saya beli aja nih jasanya gitu ya. Cukup kirim fotonya, nanti orang editin, bayarnya 2.000 perak gitu ya. 2.000 perak dikali 100 aja berapa? Lumayan ya teman-teman ya. Nah, caranya gimana? Cara kirimnya gimana? Itu nanti ada pengiriman jasa kirim toko. Jadi kita nggak perlu kirim by ekspedisi, ya kirim aja kayak email semua, ada nanti transaksinya. Nanti kita daftar aja, gitu ya. Nanti ada khusus, ada link formulirnya. Kita daftar toko kita biar bisa mengirim produk non fisik seperti itu. Ya, nanti ada formulirnya kok. Ya, untuk Vion nanti ada formulirnya. Teman-teman bisa diisi untuk berjualan produk jasa gitu. Gitu ya. Nanti mungkin boleh di-share aja nomor saya kalau ada pertanyaan nanti boleh hubungin aja saya bakal share kok gitu. Oke, baik Kak. Mungkin karena waktunya terbatas, mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari Kak Ahmad Zubaidi. Kak, izin tanya, gimana sih cara kita untuk memulai jadi dropshipper yang baik? Oke, dropshipper ya. Mungkin teman-teman tertarik nanti, wah Mas Bode saya belum ada modal yang kuat nih, pengen coba-coba dari dropshipper. Intinya adalah teman-teman cari supplier. Ya, cari supplier ataupun cari brand yang banyak produk gitu ya, kayak skincare misalnya gitu ya. Mereka ataupun kadang mereka itu juga punya sistem dropshipper. Kebanyakan udah sekarang tuh banyak banget brand memiliki sistem dropshipper yang bisa jual di e-commerce sendiri. Teman-teman hubungin, kasih tahu Kak saya mau jualan ya di Shopee ya, gitu ya. Oke, boleh kok bisa ketemu. Teman-teman nanti minta alamat dari mana? Kak, ini alamatnya pengirimannya dari mana ya? Kecamatan mana ya? Teman-teman masukin alamat tersebut, alamat Shopee. Karena kan di sana bakalan dikirim gitu ya produk tersebut. Nah, jadi itu nih bakalan teman-teman masukin di alamat tokonya teman-teman.
kalau ada kita tinggal jualin aja produk-produk mereka, gitu ya. Tanyakan juga, Kak, jasa kirim yang digunakan apa aja ya? Dua ya teman-teman. Jasa kirim, misalnya kami menggunakan jasa kirim JNE sama JNT aja, yang lain nggak diaktifkan katanya ya. Ya udah, kita pilih dua itu aja juga. Nanti kalau ada pesanan, orang bayar, resi tersebut berikan ke mereka. Karena kita beli, Kak, saya pesan produk ini ya, ini alamat, ini resinya gitu ya, bilang aja, kasih aja resinya. Ataupun kalau misalnya ada namanya resinya, karena itu resinya otomatis. Ya, kita catat resi tersebut ataupun kita screenshot ke mereka. Nanti mereka bakal tempel ke sana. Itu jadi resinya bukan dari mereka ya, dari kita yang kita berikan. Nanti mereka tempel, kita udah bayar ke mereka, kita udah up harganya misalnya ya, misalnya kita up yang harga 10.000, ya udah nanti kita bisa mendapatkan keuntungan dari teknik seperti itu. Intinya nanti teman-teman ya cari aja supplier yang misalnya teman-teman pengen maksimalkan di kota mana, kayak misalnya dari Jakarta, dari Surabaya, Kak, pilih kerja sama mereka, teman-teman chat gitu ya, Kak, saya menjual Shopee ya, oke silahkan teman-teman minta informasi tersebut agar teman-teman nantinya bisa berjualan seperti itu ya teman-temannya. Banyak kok, banyak dropshipper yang sukses di Shopee yang nggak produknya mereka bersukses. Atau kalau besok udah sukses, teman-teman stok barang aja lagi seperti itu. Biar kadang kan kalau misalnya dropshipper kita perlu tanya dulu. Jangan lupa di dalam deskripsi ajak calon pembeli untuk menanyakan stok. Tulis di deskripsi ya gini ya. Untuk ketersediaan stok, silahkan chat admin terlebih dahulu. Barangkali mereka langsung check out, produknya nggak ada gitu ya teman-teman ya. Jadi mereka biasakan buat seperti itu biar mereka tanya dulu. Mereka tanya di chat, gitu ya. Kita bilang aja, oke Kak, kami cek ke gudang terlebih dahulu ya. Nah, kita chat ke supplier, tanyakan apakah produk itu ada atau enggaknya. Jadi kita seolah-olah kita ini produsen. Ya, seperti itu teman-teman. Gitu. Semoga membantu ya untuk jualan dropshipper. Gitu ya. Oke, terima kasih Kak Fadil atas tips-tipsnya dan juga saran-sarannya gimana caranya sih kita jadi dropshipper yang baik. Baik nih Kak, karena mungkin waktu kita sudah habis, sayangnya mungkin nanti bagi teman-teman yang mungkin masih belum puas dengan mungkin masih belum ada pertanyaan atau mungkin ada yang ditanyakan, nanti mungkin dari tim panitia akan share kontak dari Mas Fadil ke grup nanti.